Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang ini kita semuanya bisa berkumpul bersama dalam kondisi yang sehat walafiat. Kemudian yang pertama kali kita panjatkan salam dan salam pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Dr. Edi Iman, yang saya hormati Ibu Sri Haryanti Dahlia selaku calon guru penggerak, kemudian yang saya hormati ibu-ibu semua para pengajar, rekan sejawat dari Ibu Dahlia yang pada hari ini tidak bisa berkesempatan untuk hadir. Pada kesempatan ini, mohon izin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Wahyu Jenny Aryani, biasa dipanggil Bu Deni. Saya adalah guru pendamping praktik dari Ibu Dahlia yang sudah melaksanakan tugas sejak bulan Oktober. Pada kesempatan ini saya memohon izin dan juga mengaturkan terima kasih atas bantuan dari Ibu Kepala Sekolah dan juga teman-teman rekan sejawat dari Ibu Dahlia untuk bisa membantu proses pembelajaran CGP pada siang hari ini. Perlu saya sampaikan ibu-ibu semuanya bahwa pertemuan kita ini tujuan diskusinya adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Meskipun di sini merupakan proses belajar dari Ibu Dahlia selaku CGP, di mana Bu Dahlia selama proses Oktober sampai hari ini sudah berhasil menemukan visinya sebagai seorang pendidik. Dan untuk proses selanjutnya, diskusi hari ini adalah memfasilitasi visi dan cita-cita sekolah untuk siswa bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Meskipun ini merupakan bagian dari proses belajar Ibu Dahlia selaku CGP, tapi paling tidak dengan hasil diskusi ini menjadi sebuah refleksi bersama tentang visi sekolah di masa depan, terutama untuk membuat prakarsa perubahan dari dalam hal ini dari sekolah untuk kepentingan para siswa. Di sini sekali lagi saya matur bahwa meskipun di sini judulnya visi perubahan prakarsa perubahan visi sekolah, bukan berarti mengubah visi sekolah yang sudah ada, tetapi lebih mempertajam melalui berbagai macam program-program kegiatan yang nanti akan kita diskusikan bersama dipimpin oleh Bu Dahlia, sehingga TK Rekrut Iman menjadi TK yang diminati oleh banyak orang tua untuk menyekolahkan putra-putrinya di sini. Kenapa kok tertarik? Karena memiliki visi dan kegiatan program yang berbeda, program yang eksklusif, dalam ini program yang memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dan berbeda dari TK-TK yang lain. Itu tujuan dari kita berdiskusi tentang visi sekolah untuk siswa-siswa kita. Tentunya kepala sekolah, guru-guru yang ada, termasuk orang tua, nanti bisa kita ajak untuk berkolaborasi mensukseskan visi prakarsa perubahan sekolah supaya siswa-siswi kita menjadi siswa-siswi sesuai dengan harapan dari visi sekolah yang sudah ditetapkan. Demikian pengantar dari saya. Kemudian untuk susunan acara pertemuan, yang pertama tadi sudah saya sampaikan pengantar tujuan diskusi sekaligus pembukaan. Kemudian yang kedua adalah merumuskan kalimat tumpang
dan melihat visi sekolah yang sudah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi perilaku, baik itu guru, kepala sekolah, kemudian orang tua dan siswa yang mencerminkan visi. Kemudian yang keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan yang kelima, penutup. Demikian pembukaan dari saya, ibu-ibu semuanya. Untuk jalannya diskusi kali ini akan dipimpin secara langsung oleh Ibu Sri Haryanti Dahlia selaku calon ibu penggarap. Demikian, terima kasih. Monggo kami persilakan Bu Dahlia. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Ibu Wahyu Deni yang berkenan hadir mendampingi kami, mendampingi saya khususnya Ibu Sugeng Rawuh. Yang kedua ya Bu, jangan bosan Bu. Sudah tidak nggak kesasar ya Bu. Pertama kemarin itu ya kesasar. Dan terima kasih pada Bu Tati yang mengizinkan saya untuk mengumpulkan teman-teman untuk dapat ikut bersama-sama mendampingi saya dalam menganalisis visi sekolah. Dan terima kasih buat teman-teman semua, matur nuwun teman-teman sudah berkenan hadir di tengah kesibukan yang luar biasa. Baiklah, ini langsung saja ini waktu nanti kita istirahatnya jam berapa nih teman-teman? Ini mau istirahat jam berapa, terus mulainya jam berapa? Nanti saya menyesuaikan. Mau sholat dulu apa langsung ke poin sebentar, nanti istirahatnya jam 1 nggih? Gimana? Isoma? Ini waktunya isoma Bu. Ini waktunya isoma dulu? Gimana? Isoma dulu apa? Isi sebentar ya, pengantar aja ya. Nanti berarti jam 1 kurang 10 menit guys, saya diingatkan terus Jam 1 kan 10 menit isoma, kemudian jam 1 lebih 10 menit kita masuk lagi. Oke, begitu? Waktunya udah cukup untuk isoma? Cukup apa enggak? Apa 30 menit? Ya langsung isoma. Oh langsung, baiklah. isomanya nanti ini. Oke, siap dulu. Baiklah teman-teman, ini selamat datang Ibu Wahyu Deni. Ini saya buatkan mohon maaf ya, ini mencuri-curi foto ini dari teman-teman. Ini saya sudah menyiapkan beberapa print-outan yang akan kita bahas hari ini. Baiklah, saya akan presentasikan yaitu visi, tentang topik visi sekolah. Visi itu apa sih? Visi adalah pandangan dan wawasan ke depan terkait cita-cita, inspirasi, motivasi, serta keunggulan atau kekuatan seluruh warga sekolah terkait wujud sekolah di masa yang akan datang. Jadi di garis bawahi visi adalah cita-cita. Di dalamnya juga ada inspirasi, motivasi, dan kekuatan. Kemudian mengapa sih visi harus berubah? Karena zaman sudah berubah. Zaman sudah berubah, kurikulum berubah, maka dari itu visi juga harus menyesuaikan. Arah perubahan visi sekolah kemana sih? Visi sekolah itu tujuannya untuk mengikuti perkembangan zaman, di mana zaman dulu kita dengan yang sekarang itu sudah berbeda. Jadi kita mengikuti perkembangan zaman terkini gitu. Kemudian kurikulum terbaru. Jadi jika ada kurikulum, visi pun harus menyesuaikan. Kemudian arah yang ketiga yaitu pembentukan karakter bangsa yang tangguh. Itu tujuan
tujuan yang paling 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 jauh gitu untuk membentuk karakter bangsa, karena dengan kita melihat anak-anak itulah masa depan bangsa ya, di tangan anak-anak itu. Lanjut. Bagaimana cara merumuskan visi? Yang pertama yaitu kita catatlah, kita coba gali impian guru akan murid masa depan. Kita ingin murid-murid kita itu pengen yang seperti apa, pinter dalam hal apa, cakap dalam hal apa, kita ingin seperti apa murid-murid kita. Kemudian analisis dengan inquiry apresiatif, AI, bukan artificial intelligence ya. Ini IA, nah itu yaitu inti positif, sumber kekuatan dari dalam organisasi. Kemudian cara merumuskan yang ketiga yaitu menganalisis dengan metode Bagja. Nah ini saya akan membagikan post-it, nama tidak apa-apa, ditulis pakai pulpen. Yang pertama adalah mari kita tuliskan, kita itu memimpikan murid yang bagaimana. Saat ini yang di pikiran kita itu, kita ingin murid kita itu nanti seperti apa, yang cakap dalam hal apa, yang mandiri, apa yang pinter dalam hal apa. Monggo silakan ditulis di post-it tersebut, kemudian nanti dikumpulkan di depan. Monggo Bu. Ini mungkin bisa berkaitan dengan pendidikan belajar, profil pelajar dengan Pancasila, anak-anak. Ini dikaitkan dengan Merdeka Belajar, profil pelajar Pancasila, kondisi lingkungan sekolah. Jadi impian kita itu murid itu seperti apa? Ada hubungannya dengan Merdeka Belajar, bahwa kalau Merdeka Belajar itu pendidikan berpusat pada murid, di mana murid diberi kebebasan untuk memilih sumber belajar dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan minatnya. Dia bebas memilih sumber belajarnya. Kemudian jika dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila, ya di dalamnya ada dimensi, 6 dimensi itu: beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, kebinekaan global dan bergotong royong. Itu impiannya murid, seperti kita ingin mimpikan murid seperti apa yang berkaitan dengan itu. Jadi ya, waduh ini monggo, mana lagi yang sudah? Ini 2 ya Bu Ana? Sampai Bu. Oh enggak apa-apa Bu. Oh, barangkali malah celing hidungnya cemerlang. Ini spontan. Celing. Ini celing Pak Celok. Aku tak mau ayahku dulu ya. Boleh. Terus mau menutup. Ya Bu Ana. Ayo. Ayo Bu, kalau nikah Bu, nanti sudah ya Bu. Ada 6 ya ini nanti teman-teman. Nanti Bu Kolita saya minta tolong lagi 6.
6 kalimat rumpang. Ini berarti dibacakan ke ibu Dewi. Tidak mewakili. Oke ya. Selanjutnya yang kedua, kalimat rumpang yang kedua. Selanjutnya minta tolong Bu Konita lagi. Kalimat rumpang yang kedua masih berkaitan dengan murid impian. Kita warga sekolah ini paham bahwa bahwa betul. Fokus ke anak ya, ini berkaitan dengan lingkungan sekolah juga. Bahwa kita ingin anak-anak sekolah yang sekolah di sini itu kita pengen mereka jadi apa? Berguna, pengen gimana? Nah, nanti dituliskan di sini. Sudah Bu? Terima kasih. Ini yang kedua ya? Biar cepat dulu. Ayo Bu Ii. Ini TK ya Bu, bukan TTI ya Bu. Nah, terima kasih. Sudah guys, selanjutnya yang kedua Bu Dita, slide ketiga Bu Konita minta terus berbilang. 6. Langsung aja. Kalimat dan 4 terus. 4. Ini sini. Kita yang sekolahnya Dewi. Ulang terus. Sambil menunggu post-it,
Yang ketiga kalimat rumpangnya yaitu kita percaya bahwa murid adalah manusia yang apa? Ya kan buta. Pak Kokongan buta sebenarnya. boleh 2 lembar, tidak apa-apa, post-itnya masih banyak. Ini kan nanti pulpen, ya Allah. Jadi satu-satunya hasilnya domestik gitu. Namanya apa gitu? Apa mau? Ini tak time lagi. Ini Ya, sip. Ya. Oke. Yuk, siapa lagi? sama itu loh. Aku seluruh tak ada lagi. Rasa dipikir, Yang ketiga, kita percaya bahwa murid adalah individu yang harus titik. Sekarang apa? Ya, keempat Budita minta tolong. Yang keempat sebentar Bu. Ini kurang kuat. Nah ini yang keempat. Silakan yang Bawai di mana? Itu loh. Kurang rumah aslinya nggak pede. Aslinya nggak pede. Paknya pengen maju. yuk yang keempat ya. Ya, kalimat rumpang yang keempat yaitu di sekolah kita mengutamakan apa? Di sekolah kita mengutamakan apa? Sini apa? Apa? Ya, berkaitan dengan siswa, keterampilan siswa, kemampuan siswa, impian. Banyak isinya nggak apa-apa, tulis saja bukan apa-apa. Sudah? Wah, selanjutnya, yuk siap. Kalimat rumpang yang kelima. Murid
di sekolah kita, murid di sekolah, kita sadar betul bahwa murid di sekolah, kita sadar betul bahwa mereka itu harus diapain gitu loh. Ini namanya kalimat rupa, jadi dipikir sendiri. Berarti kan sana ada EDD. Ya betul. Masalahnya Oh, saya bantu. Murid di sekolah kita, sekolah kita, Sekolah kita. Murid di sekolah kita sadar betul kalau mungkin anak-anak bisa dilihat dari apa namanya perilaku anak-anak tentang mungkin kesopanan, tentang aura, tentang agama. Kata-katanya yang betul. Oh iya memang kata-katanya agama. Tapi dari mana ada murid di sekolah kita sadar betul berdasarkan pengamatan PPU bahwa mereka itu bagaimana sadar tentang apa? Iya, sadar tentang apa? Mungkin sadar tentang kebersihan. Oh iya. Oke, terima kasih. Potensi yang mereka miliki. kesulitan apa? Ya, berarti sadar dulu bahwa Sudah ya Bu? Baik. Yang terakhir, kalimat rumpang yang keenam, kita warga di sekolah ini yakin untuk melakukan apa buat siswa warga sekolah kita, yang kita lakukan untuk siswa apa? Yakin untuk Maaf ya Bu, banyak penjualannya Bu Dewi. Maaf. Maklum dulu TK. Saya sih belajar sama ibu dulu. Saya kan belum tahu kan. stop Bu, stop. Terima kasih, sudah semua nggih? Ayo, yang satu. Baca.
Baik teman-teman, terima kasih. Saya minta bantuan Bu Ana membacakan hasil yang pertama. Kita memimpikan murid yang bagaimana? Mau dibaca semua boleh, diwakili yang menurut jenengan Salah satu. menonjol boleh. Oh ya, ya. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan yaitu kita akan memimpikan murid yang kira-kira ini kita memimpikan murid yang profil pelajar Pancasila, anak mengenal Tuhan atau agamanya. Kemudian ini ada yang murid yang berakhlak mulia, kreatif dan mandiri. Ada juga yang memimpikan murid yang merdeka dalam belajar sehingga anak mampu menggali potensi secara maksimal. Terus kemudian karakter yang berakhlak mulia, berkarakter kreatif dalam bekerja dan berusaha. Yang selanjutnya ini ada memimpikan adanya yang menjadi hafidhah dan berakhlak. Kemudian ada yang memimpikan juga murid yang berakhlak mulia dapat mengembangkan potensi yang sesuai yang diminatinya. Terus ada keimanan tergali dengan baik serta mandiri. Ya. Selanjutnya, Iya. Jadi kesimpulannya banyak sekali murid yang berakhlak mulia, keimanan. kesimpulannya yaitu ini berkarakter berakhlak mulia, serta kreatif, mandiri, dan mampu menggali potensi secara maksimal. Wah, luar biasa. Amin. Amin. Alhamdulillah. Mantap. Yang kedua Bu Ana. Ya, yang kedua tadi sebelahnya ya. Iya, betul. Iya. Mana coba tadi kesimpulannya Bu Ana? Oh ya, kesimpulannya. Kita memimpikan karakter anak yaitu berakhlak mulia, berkreatif, dan mampu menjadikan anak mandiri serta mampu menggali potensi secara maksimal. Kurang lebihnya seperti itu. Barangkali ada yang masih tidak nyambung dengan tadi ya, lupa-lupa sedikit ya. Terus kemudian yang ini kita bersama-sama nanti ini kesimpulannya nggih. Ya, yang kedua. Kita warga sekolah ini yakin untuk anak adalah tanggung jawab kita, terutama saat mereka berada di sekolah. Yang selanjutnya, anak mampu mengikuti perkembangan zaman yang positif. Yang selanjutnya yaitu warga sekolah paham bahwa anak itu unik, punya karakter yang berbeda-beda. Kemudian kita warga sekolah ini paham bahasa anak, tahu kalau setelah ini akan potensinya. Nah, terus ada juga kita warga sekolah paham bahwa anak dapat mengekspresikan perasaan yang dialaminya dengan baik. Kita warga sekolah ini paham bahwa anak perlu mengenal potensinya, mengetahui cita-citanya. Dalam hal ini kita simpulkan yaitu warga sekolah paham bahwa anak bermacam-macam karakter yang berbeda-beda, akan tetapi yaitu bisa dikembangkan sesuai dengan zamannya, mengenal potensinya, mengetahui cita-cita mereka yang dialaminya dengan baik tetapi dengan positif. Begitu. Ditambahi lagi Bu Eri, Bu Tati. Boleh. Sampun. Ya, lanjut. Ya, yang ini Bu. Ya. Kita percaya bahwa murid adalah seorang individu yang unik. Nah, anak yang cerdas, kuat dan berkarakter. Kita percaya bahwa murid adalah manusia yang terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Yang selanjutnya yaitu
Kita percaya bahwa murid adalah individu yang memiliki perasaan, bakat, minat yang dikuasainya. Yang selanjutnya, anak yang akan sukses dan berhasil di masa depan. Yang selanjutnya, manusia yang beragam cara berpikir, aset bangsa. Ya. Untuk kesimpulannya kita simpulkan ya Bu Lia ya. Kita percaya bahwa murid kita adalah ya manusia yang tumbuh dan berkembang. Terus kemudian memiliki perasaan yang bakat minat yang dikuasainya. Ini anak yang akan sukses dan berhasil di masa depan adalah sebagai aset bangsa. Ya. Oh ya gitu ini ya. Kita percaya bahwa diulangi lagi Bu Eri ya. Kita percaya bahwa murid adalah anak yang cerdas, kuat dan berkarakter. Memiliki perasaan, bakat dan minat yang dimasak nih. Terus kemudian manusia yang beragam cara berpikir dan individu yang unik. Terus kemudian diharapkan anak akan sukses dan berhasil di masa yang akan datang atau masa depan. Ya, dilangkai. Alhamdulillah. Yang keempat sekarang ya. Langsung. Ya. Di sekolah kita mengutamakan ya. Apa ya? Kita mengutamakan fokus mendidik dan mengajar. Ya. Ini ada juga mendidik dan mengajar agar bisa tertib. Nih, terus kemudian nih kita percaya bahwa murid adalah punya cita-cita yang berguna bagi nusa dan bangsa. Di sekolah kita mengutamakan belajar mandiri. Ya. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan agama dan sesuai STTPA. Kemudian keselamatan anak, tumbuh kembang anak. Di sekolah kita mengutamakan pengembangan karakter yang mencerminkan sikap terpuji dari diri sendiri, orang lain dan lingkungannya, serta nilai-nilai agama dan moral, budi pekerti, pendidikan yang mengutamakan agama. Ayo kita simpulkan Bu Lia. Ayo. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan agama jelas sesuai dengan STTPA. Ya. Terus kemudian dengan mendidik dan mengajar anak agar tertib serta fokus menjadikan anak punya cita-cita yang berguna. Lagi di sekolah kita, pelan-pelan ya, di sekolah kita mengutamakan pendidikan agama dan pendidikan agama ya. Terus kemudian dengan mendidik dan mengajar anak ya agar bisa tertib dan fokus serta mengutamakan keselamatan anak dan tumbuh kembang anak sehingga harapannya cita-cita anak bisa berguna bagi bangsa dan negara atau negara dan bangsa ya. Dan itu kesimpulannya yes. Oke, yes. Are you ready? Yes. Iya. Yuk. Iya. Lanjut yang kelima. Iya. Yang kelima. Murid di sekolah sadar betul bahwa mereka sadar berdoa itu penting sebelum dan sesudah kegiatan. Nah, anak sadar. Ya. Nah, setiap harinya anak ada pembiasaan. Kemudian
Gini aja Bu, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka sadar dibiasakan dalam beribadah dan berakhlak. Merdeka Belajar, profil pelajar Pancasila, kondisi lingkungan sekolah. Jadi impian kita itu murid itu seperti apa? Ada hubungannya dengan Merdeka Belajar, bahwa kalau Merdeka Belajar itu pendidikan berpusat pada murid, di mana murid diberi kebebasan untuk memilih sumber belajar dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan minatnya. Ya, bebas, dia bebas memilih sumber belajar. Untuk orang tua, berakhlak mulia apa? Membiasakan anak untuk berada di rumah. Bisa nggak? Boleh di apa ya istilahnya ya? Pembiasaan. Bahasa Jawa ini. Baik teman-teman, Isoma sudah cukup ya. Acara selanjutnya yaitu kesimpulan dari ke-6 kalimat rompang tadi. Apa ya maksudnya itu ya, 6-6-nya. 6 ini dijadikan satu, diambil poinnya apa. Terus ini saya bagikan Bagja. Ini Bu, ini metode bantuan sekolah. Bagja yang Bagja itu BAGJA. Yang halaman 1 B, ya, huruf B itu buat pertanyaan utama. Tapi sebelum mengerjakan ini kita membuat prakarsa perubahan dulu. Nah, prakarsa perubahan itu apa? Prakarsa perubahan adalah kesimpulan dari ini tadi. Ini kita mau merencanakan apa untuk murid kita, untuk sekolah kita. Nah, itu dijadikan di prakarsa perubahan. Bisa ditulis di situ. Mari kita simpulkan teman-teman. Ini tadi yang kalimat rumpang pertama yaitu berakhlak mulia, kreatif, mandiri, serta dapat mengembangkan potensi secara maksimal. Nah, ini yang pertama, kita memimpikan murid yang berakhlak mulia, kreatif. Kemudian yang kalimat rumpang 2, anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Kalimat rumpang yang ketiga, kesimpulannya anak yang tumbuh dan berkembang anak yang tumbuh dan berkembang sesuai usia, memiliki perasaan dan merupakan aset bangsa. Kalimat rumpang keempat, di sekolah kita mengutamakan pendidikan agama. Poinnya yang pertama yaitu berakhlak mulia, kreatif, mandiri, mengembangkan potensi. Saya tulis ya biar enggak. Ini cluenya ya. Yang pertama berakhlak mulia, kreatif, mandiri, mengembangkan potensi. Kira-kira apa ini? Mengembangkan potensi. Kemudian yang kedua, memiliki karakter yang berbeda-beda. Yang ketiga, anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Kemudian yang kelima, pentingnya berdoa sebelum dan sesudah kegiatan itu apa ya?
Sinonimnya apa ya? Sinonim. Persamaan katanya apa ya? Kalau Berbicara kebiasaan kebiasaan doa. lima ini ya. Murid di sekolah sadar betul bahwa terbiasa melakukan murid di sekolah sadar betul bahwa itu penting itu. Pentingnya pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Pentingnya Pembiasaan berdoa sebelum dan pentingnya pembiasaan berdoa dan sesudah belajar. sebelum dan sesudah. Supaya tubuhnya tidak emosi perlahan. Yang keenam, kita dan warga sekolah ini paham betul bahwa menggerakkan, mewujudkan visi misi sekolah untuk menjadikan anak yang beriman dan bertakwa. Waduh, betul banget. Singkatnya gimana ya? Bergerak Dan warga sekolah ini paham bahwa mewujudkan visi dan misi sekolah merupakan tanggung jawab bersama itu ya Bu. Gimana? Gimana? Menggerakkan dan mewujudkan atau mewujudkan bergerak bersama untuk mewujudkan visi dan misi sekolah. bergerak bersama Guru penggerak dan sekolah penggerak. jadi kebiasaan berdoa. Ini kesimpulannya Bu Deni dari yang keenam tadi. Ini saya bagikan ini Bu Deni mohon ke teman-teman ini. Pakai ini gimana? Ya betul apa Bu? Tapi kan sudah kesimpulan dari ini kalau Ya, berarti nah ini nanti untuk apa namanya program kegiatannya. yang ini. Ini kan sudah isinya sudah melalui ini, terus kesimpulannya ini. Dan nanti masuk ke ini Bu, apa namanya? Setelah memperhatikan visi dari sekolah yang ada, kemudian ada usulan-usulan ini, apakah selaras dengan visi dari sekolah? Kemudian menyimpulkan dan kalau ada masukan dari teman-teman atau ada yang bisa lagi ditambahkan dari ini nanti masuk ke program apa sekolah selanjutnya yang tadi mungkin ada dari Gimana ini sudah selaras dengan visi-visi kita belum? Sudah ya Bu? Berarti kita tinggal membuat programnya nggih? Ya, programnya itu nanti tidak lanjut selanjutnya pakai itu Bu. Setelah ini. Setelah ini Oh. kita mendiskusikan tentang visi. Oh iya. Visi perubahannya yang mau. Baik. Jadi nanti tujuan dari ini adalah kita adanya ide-ide baru apa yang akan dilakukan, umpama ya berakhlak mulia, kreatif, mandiri, mengembangkan potensi. Itu caranya bagaimana, dengan cara apa? Kemudian memiliki karakter yang berbeda-beda, itu cara mengembangkannya bagaimana? Terus anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya, itu prakteknya kita harus bagaimana? Kemudian mengutamakan pendidikan agama, itu kita harus memberikan apa? Memfasilitasi terhadap peserta didik itu seperti apa untuk keutamaan pendidikan agama tersebut. Kemudian pentingnya pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah belajar itu implementasinya bagaimana, penerapannya bagaimana, nanti bisa kita susun bersama-sama. Yang terakhir
bergerak bersama mewujudkan visi misi sekolah. Karena kita sekolah penggerak, maka kita harus bergerak bersama-sama, oke, untuk mewujudkan visi dan misi sekolah. Caranya bagaimana nanti kita susun bersama-sama, begitu, ya. Yang sikap dan perilaku ini ya Bu, Yang ini. konkret, yang konkret. Oh. Misalnya guru tepat masuk tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan model yang menyenangkan, misalnya seperti itu. Ya, jadi dari itu, dari berakhlak mulia ini kan masih ya umum ya. Ya. Berakhlak masih umum, berakhlak mulia yang dilakukan masih apa? Untuk anak-anak TK tentunya realistis dengan kondisi konkret aja. Jadi saya di sini ya Bu. Sikap dan perilaku, sikap dan perilaku yang diharapkan dengan adanya visi yang diharapkan dimimpikan oleh ibu-ibu semuanya. Nanti bisa dibedakan, oh murid sebelah sini lagi orang tua, sebelah sini lagi guru. Akhlak mulia itu berarti kita menjadi teladan yang baik, begitu? Mewakili apa? Misalkan itu guru, siswa, Baik teman-teman, ini sudah saya plot-plot ya untuk sikap dan perilaku yang diharapkan dari kesimpulan kalimat rumah tadi. Sikap dan perilaku yang diharapkan dari guru seperti apa, dari siswa seperti apa, dari ortu seperti apa. Yang pertama yaitu berakhlak mulia. Guru, sikap yang diharapkan apa dari guru? Apa ya? Yang sopan, berpakaian sopan, Berpakaian sopan saat mengajar. pakaian sopan ya saat mengajar, sopan, bertutur kata, baik, tutur kata sopan, lemah lembut, bertutur kata, Ada lagi? Menjaga kebersihan. menjaga kebersihan diri. Ini yang berakhlak mulia ya, yang ini. Kemudian yang untuk siswa berakhlak mulia bagaimana? Berakhlak mulia yang untuk siswa apa ya? Perilaku apa yang diharapkan? Anak berkata baik. Kalau kadang-kadang kan ada anak ngomong sarung, bagaimana? Itu merumuskan kalimatnya bagaimana supaya mereka nggak ikut Berkata baik, mereka kata dia satu. Oh iya, berarti masuk ya, masuk itu ya. Baik, selanjutnya untuk orang tua berakhlak mulia apa? Biasakan anak untuk berada di rumah. Boleh. Apa ya istilahnya ini? Pembiasaan. Bahasa Bali. Mendorong anak untuk mengingat Allah. Ya, dekat sholat Mendukung ya, mendukung anak. Ya, Kebiasaan di rumah. Oh, kebiasaan di rumah. Kebiasaan. Nah, makanya di sekolahan diajarkan kalau di rumah tidak kan tidak ada kesenangan. Anak dilibatkan ya. Yang Yaitu orang tua ini pembiasaan ibadah di rumah itu anak dilibatkan. Iya. Untuk anak. untuk anak. Maksudnya anak Iya. dilibatkan. Ini cukup satu-satu aja dulu kalau ini satu. Per ini ya, Bu? Per ini satu, ini satu. Ini satu ya. Satu ini Oke. mewakili.
Ada tambahan untuk kreatif mandiri mengembangkan potensi yang poin 1. Perilaku yang diharapkan dari kreatif mandiri mengembangkan potensi. Untuk siswa apa? Ikut lomba gitu? Apa kita bikin lomba apa? Untuk mengembangkan potensi anak, ada pandangan nggak? Harusnya itu tergambar ya Bu, itu cara menggali potensinya bagaimana? Ada apa enggak? Apa ya? Mengikutkan lomba ya? Apa? Membangun potensi yang menyediakan fasilitas. Memberikan fasilitas. Oh ini berarti. Oh Iya. Kayak Hafsa itu pintar gambar, dia meminta kertas untuk menggambar setiap saya fasilitasi. Oh iya, berarti memfasilitasi ya. Fasilitasi guru. Memfasilitasi potensi siswa. Oh iya. Potensi siswa. Siswa diberi apa ya istilahnya kebebasan untuk berekspresi. Ditulis Siswa. oh siswa. Untuk mengembangkan potensi. Berarti kebebasan. Kebebasan ekspresi. Untuk waktu parenting. Ya baik. Parenting ya. Parenting. Tentang potensi. Lanjut ya yang kedua. Ini sudah nggih. Terus yang kedua, memiliki karakter yang berbeda-beda. Bagaimana sikap guru kalau anak memiliki karakter yang berbeda-beda? Memberikan merancang ya, merancang pembelajaran berdiferensiasi. Terus apa Bu? Melakukan apa? Melakukan ya. Melakukan formatif. Ada lagi? Nah, yang untuk siswa karakter yang berbeda-beda apa ya yang perilaku yang diharapkan dari siswa jika mereka memiliki karakter yang berbeda-beda? Menghormati bagaimana? Menumbuhkan anak kan ada yang menangis ya, ada yang keras kepala, ada yang nah itu bagaimana? Menumbuhkan empati deh. Kayaknya sudah mewakili kalau respon anak terhadap teman-temannya perilakunya berbeda-beda. Menyadari bahwa teman itu begini atau begini atau begini. Kalimatnya empati sudah mewakili. Baik. Terus untuk orang tua, sikap dan perilaku yang diharapkan jika anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Oh iya. Fasilitasi kelas orang tua biar paham Supaya tidak kelas bisa
tentang apa Bu? Yaitu karakteristik masing-masing dalam satu Tentang karakter anak begitu, guys. Baik. Selanjutnya, poin yang ketiga, anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Perilaku yang diharapkan dari guru. Kalau anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya itu perilaku kita bagaimana? salah satunya kan Dewi mengklasifikasikan kelas. Mengelompokkan ya. Untuk siswa tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya, perilaku yang diharapkan. Kalau A3 masih seperti ini, A2 seperti ini, A1 seperti ini, sikap dan perilaku siswa itu yang kita harapkan seperti apa? Mengembangkan kemampuan bersosialisasi. Selanjutnya yang untuk orang tua, perilaku yang diharapkan jika anak tumbuh dan berkembang sesuai usianya. Orang tua yang perilaku yang kita harapkan apa? Memaklumi, menyadari bahwa burung-burung wayai song ini Anak tumbuh sesuai usia. ya untuk sikap kita mengharapkan orang tua itu sikapnya seperti apa? Kesadaran terhadap tumbuh kembang anak ya. Terhadap tumbuh kembang anak yang berbeda-beda begitu. Tumbuh kembang anak. Baik teman-teman, ini sudah ada sikap dan perilaku yang diharapkan dari kesimpulan-kesimpulan kalimat rumpang tadi yang ada 6 ya, yaitu berakhlak mulia, kreatif, dan ini seterusnya. Nah, sudah tiba saatnya kita pada